Kalau panjenengan sudah kadung memelihara ikan nila yang katanya bibitnya berkualitas, yang katanya bibitnya bagus, tapi ternyata lama gedenya, itu solusinya seperti apa? Nah, ini yang kita bahas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh semua pecinta ikan kumen. Salam kelipik-kelipik, belajar sama-sama, sama-sama belajar. 10 hari saya nggak upload video, bukan nggak apa-apa. Saya lagi sibuk. Ini karena musim hujan, jadi tabur bibit, mempersiapkan bibit, karantina bibit, kemudian mempersiapkan kolam, juga mitra, terus kirim-kirim bibit ke seluruh daerah di Pulau Jawa. Jadi sempatnya menjawab pertanyaan ini menurut saya penting. Jadi kemarin ada yang komen gini, Mas, gimana sih ikan nila saya kok nggak membesar, tapi karena terlanjur memilih bibit yang buruk. Kira-kira solusinya bagaimana? Ini penting sekali kita bahas. Jadi gini, pemilihan bibit itu menjadi sangat penting. Karena apa? Karena bibit ini nantinya akan menentukan FCR-nya. Jadi misalnya dasar bibitnya kecil, ya tetap aja nantinya kecil. Untuk pemilihan bibit berkualitas itu berasal dari indukan yang juga harus berkualitas. Indukan yang berkualitas seperti apa? Indukan yang berkualitas harus bersertifikatkah? Tidak. Indukan berkualitas itu indukan yang sudah benar-benar teruji. Ya, punya saya. Indukan saya, anakannya sudah saya uji cobakan di air payau, air tawar, ada di Kalimantan, di tempat Mas Pujiantoro di Ketapang, Kalimantan Barat, ada yang di daerah Probolinggo, Jawa Timur, ada yang di daerah Tegal, ada yang di daerah Indramayu, Jawa Barat. Semua sudah saya uji cobakan di air tawar maupun di air payau. Kalau panjenengan sudah kadung memelihara ikan nila yang katanya bibitnya berkualitas, yang katanya bibitnya bagus, tapi ternyata secara body itu seperti ini nih nanti, terus lama gedenya, itu solusinya seperti apa? Nah, ini yang kita bahas. Solusi yang pertama, kurangi kepadatan. Misalnya ini kolam 7 kali 6, nah, atau 6 kali 7, itu diisi dengan kepadatan, kalau dengan kedalaman air 50 cm, terus kepadatannya dibikin 50 ekor per meter kubik, itu turunkan lagi kepadatannya. Misalnya ini dikasih ikan 1000 ekor, jadi 500 ekor saja, kurangi kepadatannya. Oke. Setelah dikurangi kepadatan, terus tambahkan aerasinya. Misalnya aerasinya pakai Venturi kayak punya saya nih, tambah aerator. Itu solusinya. Ikan itu nanti tetap bisa besar, tetapi jangkanya lama. Jadi sebelum mengurangi kepadatan itu istilahnya cari dulu ikan yang sudah masuk size atau bisa dijual supaya jenengan nggak rugi. Misalnya sekilo isi 7 atau isi 6, buang dulu, jual dulu. Nah, kurangi kepadatan, nanti selanjutnya sisanya tinggal kita besarkan. Caranya dengan memperbesar aerasinya, baik itu Venturi atau misalnya pakai aerator, itu caranya seperti itu. Terus itu cara yang kedua ya. Cara yang ketiga, tingkatkan protein pakannya. Jadi misalnya jenengan kok pakai protein yang 22% atau 25% pakannya, sampai naikkan jadi 28 atau 30%. Mas, tapi kan kebutuhan nila proteinnya cuma 27 lah, nyatanya ikannya nggak gede-gede. Ya salah satu caranya ya harus meningkatkan proteinnya supaya kondisi tumbuh kembang ikan walaupun lambat tetap bisa. Kalau misalnya jenengan kok punya pembuangan atau punya lubang untuk memasarkan ikan dengan all size, ya tidak apa-apa, buang saja, cari ke tempat saya, nanti hubungi saya.
kalau panjenengan berada di Pulau Jawa. Tapi minimal kalau di luar Kebumen minimal pengiriman 25.000 ekor. Jadi nggak bisa ngomong, Mas saya mau kirim ke Solo 1000 ekor, Mas saya kirim ke Jawa Timur 500 ekor, nun sewu, belum bisa. Nah, ini hari ini indukan ini akan saya kirimkan ke mitra yang ada. Ini nanti kita kirim 3 paket, yaitu 3 jantan 12 betina. Jadi 1 banding 4, 1 jantan untuk 4 betina. Ini indukannya sudah mulai bertelur, beranak. Ini anakannya keluar larva. Tuh, keluar larva. Berarti ini indukan ini normal karena bertelur beranak. Ini indukannya, nanti kita spill indukannya seperti apa bodinya biar panjenengan tahu indukan yang bagus. Tapi yang jelas ini nila strain dari Kebumen, dari saya sendiri. Saya bikin strain sendiri dulu, menyilangkan ada varietas unggul 4. Pertanyaan selanjutnya saya jawab, Mas, berapa ukuran kolam berapa untuk induk 1 paket? Oke. Induk 1 paket itu 1 jantan 4 betina. Itu bisa muat di kolam ukuran 1 kali 2 meter, 1 kali 2 meter, tapi dengan kedalaman maksimal 50 cm. Oke, 1 kali 2 meter bisa untuk 1 paket. Airnya jangan terlalu dalam, karena apa? Cenderung kondisi nila itu kalau memijah dia cari, kayak kolam ini kan nggak rata tuh. Di lubang-lubang kayak gitu, di apa namanya, cekungan-cekungan kolam. Biasanya seperti itu. Itu kalau untuk indukan. Nah, terus kalau misalnya 3 paket ukuran kolamnya, ya tinggal dihitung. Berarti butuh 3 kali 2. Kan kayak gitu. Rumusnya seperti itu untuk indukan. 3 paket berarti 15 ekor butuh tempat ukuran 3 kali 2 meter. Nah, ini kita spill indukannya. Suara manut yang manut. Nah, ini dia mulai nurut nih. Ini indukannya, ini jantan ya, ini jantan. Ini bobotnya 2,5 kg 1 ekor. Ini ciri khasnya seperti ini, dia agak jenong. Kemudian untuk panjangnya sekitar 40 cm, ketebalannya sekitar 10 cm juga, tebal badannya ini. Jadi ini proporsional. Ini jantan, kita ambil betina. Nah, ini untuk betinanya. Mas, betinanya kalau lebih kecil ya nggak apa-apa. Ini betina. Ini betinanya ukuran 1 kilo. Jantannya bebas ukuran 2 kilo, 3 kilo nggak apa-apa. Ini betinanya ukuran 1 kilo. Ini betina. Lihat, jenengan lebih panjang badannya, tur lebih tebel. Nih, lebih tebel badannya. Jadi ini ciri indukannya seperti ini. Tapi lihat, secara fisikly jenongnya sama. Nah, ini. Jadi kalau ngomong bagi panjenengan yang pemula, ngomong, Mas, jenengan punya nila Bangkok nggak? Ya kalau yang paling sering di Kebumen itu salah kaprahnya gini, Mas, jenengan punya nila Bangkok nggak? Maksudnya nila Bangkok itu nila yang bisa besar. Padahal Bangkok itu nama strain atau nama garis keturunan. Jadi contoh ayam Bangkok. Taunya yang ayam aduan kan ayam Bangkok. Padahal kan tidak semua ayam aduan itu Bangkok. Ada yang Mangon, ada yang Saigon, ada yang apalah, banyak. Semoga untuk ke depan jadi tetap seperti biasa, 2 hari bisa tayang, saya bisa berbagi sama jenengan. Saya sempatkan nanti ambil video, jadi saya tayangkan supaya ini jadi edukasi ke panjenengan semua. Jadi istilahnya saya hanya berbagi pengalaman apa yang saya alami, bukan menggurui, bukan bermaksud saya lebih pintar, saya paling bisa, saya paling pintar, tidak. Jadi ini semua hanya berbagi pengalaman. Apa yang saya alami, apa yang saya lakukan hari ini bisa saya bagi sama jenengan. Istilahnya seperti itu. Konsep channel saya memang seperti itu. Oke.
Bagi panjenengan yang ingin memesan bibit seperti yang saya punya, silahkan, nanti ada nomor WA saya di deskripsi channel. Untuk di luar Kebumen minimal 25.000, tapi kalau jenengan datang langsung ke Kebumen, monggo silahkan, mau beri berapa saja monggo. Kira-kira seperti itu. Untuk indukan juga kita bisa kirim, tapi minimal satu paket itu, paket besar itu 100 jantan 400 betina, baru bisa kita kirim ke alamat. Oke, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.